Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Capital Market Award 2014 telah menetapkan sejumlah pemenang yang terdiri dari emiten-emiten berkinerja baik dan mampu menerapkan good corporate governance. Nah, siapa saja pemenangnya dan upaya apa saja yang mereka telah lakukan sehingga penghargaan ini bisa mereka raih? Kita akan membahasnya usai tayangan berikut ini. Indonesia bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Clearing Penjamin Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia kembali menyelenggarakan Capital Market Award 2014. Menurut Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Ito Warsito, penghargaan ini ditujukan kepada emiten-emiten yang memiliki kinerja baik dan mampu mengimplementasikan penerapan good governance. Kalangan emiten menyambut baik atas apresiasi yang diberikan oleh otoritas bursa. Capital Market Award 2014 ini menjadi daya tarik sendiri karena akan berdampak juga dengan peningkatan harga saham suatu emiten. Capital Market Award 2014 ini terbagi dalam 9 kategori. Di antaranya emiten saham terbaik dengan kapitalisasi pasar di atas 10 triliun, emiten obligasi terbaik untuk perusahaan terbuka, emiten obligasi terbaik untuk non-perusahaan terbuka, dan anggota bursa terbaik berdasarkan kinerja keuangan. Ya, Power Breakfast sudah menghadirkan pemenang-pemenang dari Capital Market Award 2014. Simak pembahasannya sesaat lagi. Baik pemirsa, untuk membahas mengenai Annual Report Award atau Capital Market Award 2014 sudah hadir bersama kami 3 narasumber. Ini sangat spesial begitu. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Ya, saya pertama kali dengan Bapak Awaludin. Beliau adalah Director of Enterprise and Business Service dari Telkom. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian berikutnya ada Pak Edi Suryanto, beliau Chief Operating Officer dari Arwana Citra Mulia, begitu Pak. Terima kasih Pak. Kemudian berikutnya ada Pak Aswadin, Direktur BNI Securities. Selamat pagi Pak Aswadin. Ya, kita awali pertanyaan terkait dengan seperti apa kinerja dari para pemenang begitu ya dari Capital Market Award ini. Dari Pak Aswadin pertama kali. Pak Aswadin, bisa Anda ceritakan? Ini saya pertama kali ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu begitu ya kepada Pak Aswadin atas penghargaan untuk kategori anggota bursa terbaik berdasarkan pertumbuhan investor dan anggota bursa terbaik berdasarkan jaringan pemasaran yang diraih oleh PT BNI Securities. Nah, bisa diceritakan tidak Pak pengalamannya, paling tidak kinerja dalam beberapa tahun terakhir begitu yang menyebabkan BNI Securities bisa meraih penghargaan ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dan kami tentunya sangat gembira ya kita dapat award ini. Dan ini tentunya berkat kerjasama tim kami yang dalam beberapa tahun ini tentunya bekerja keras untuk membangun citra BNI Securities ke depan. Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2013 yang lalu kebetulan juga kita ada pergantian di manajemen. Dengan pergantian ini kelihatannya manajemen di BNI Securities dan juga pegawai semakin solid ya untuk membantu pertumbuhan BNI Securities ke depannya. Perlu saya sampaikan bahwa dalam 5 tahun terakhir ini perkembangan investor kami cukup berkembang jauh ya, dari 10 ribuan gitu ya, sekarang sudah sampai 23 ribuan. Jadi saya kira ini udah lebih dari 100% dalam 5 tahun ini. Kemudian juga kami juga bisa meningkatkan pertumbuhan daripada revenue kami dan juga bottom line kami. Terutama di dalam 2 tahun terakhir ini. Tahun lalu kalau kita cuma mendapatkan sekitar 7 miliar ya. Tahun lalu, tahun 2013 kita sudah bisa mencapai hampir double ya. Sekitar 13 sampai 14 miliar. Oke, luar biasa sekali itu pencapaian ya Pak Aswadin. Baik, kita beralih kepada Bapak Edi Suryanto ini. Kami juga mengucapkan selamat begitu ya atas penghargaan terhadap kategori emiten saham terbaik dengan kapitalisasi pasar sampai dengan 10 triliun ini yang diraih oleh PT Arwana Citra Mulia Tbk. Mungkin Pak Edi juga bisa menceritakan sebenarnya apa yang menyebabkan ya, paling tidak sedikit kilas balik kinerja dari PT Arwana sendiri begitu dalam beberapa tahun terakhir sehingga bisa meraih penghargaan ini. Terima kasih Pak. Izinkan saya memperkenalkan sedikit.
Perusahaan kami PT Arwana Citra Mulia Tbk. Kami adalah produsen keramik untuk lantai maupun dinding. Baik. Dan saat ini dengan fokus untuk segmen menengah ke bawah. Hari ini kami memiliki 4 lokasi pabrik di Tangerang, di Serang, di Gresik, dan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kami masuk ke bursa di tahun 2001. Selama 13 tahun perjalanan ini, kami bersyukur kami bisa mencetak suatu tren pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Seperti penjualan bersih di tahun lalu, kami mampu mencatat angka 1,4 triliun. Dan apabila kita bandingkan dengan beberapa tahun terakhir, seperti di tahun 2009, di mana penjualan bersih kami sebesar 714 miliar. Artinya dalam kurun waktu tidak sampai 5 tahun, penjualan bersih kami meningkat 2 kali lipat. 2 kali lipat. Kemudian dari laba bersih di tahun lalu kami mampu mencatat angka 235 miliar. Dan juga kita bandingkan dengan tahun yang sama 2009, di mana laba bersih kami 65 miliar. Artinya dalam kurun 4 tahun ini kami sudah bertumbuh 3,5 kali lipat dari laba bersih. Nah, bagaimana ini tentu didukung juga dengan kapasitas produksi. Kapasitas produksi pada saat kami IPO itu hanya sebesar 10 juta meter persegi per tahun. Di tahun 2012 kami sudah bertumbuh 4 kali lipat. Di akhir tahun 2012 kapasitas produksi kami sudah meningkat menjadi 41 juta meter persegi per tahun. Dan di akhir tahun 2013 bahkan sudah mendekati pertumbuhan 5 kali lipat karena kapasitas sudah mencapai 49 juta meter persegi. Jadi ini beberapa saya rasa performance yang bisa kami banggakan. Oke, pencapaian yang luar biasa juga. Hal yang sama dengan BNI Securities. Nah, kita juga ingin mendengar begitu kan untuk dari Pak Awaludin ya. Beliau adalah Director of Enterprise Business Center dari Telkom sendiri. Selamat juga ini Pak atas penghargaan Capital Market Awards untuk kategori emiten saham terbaik dengan kapitalisasi pasar juga di atas 10 triliun begitu ya diraih oleh PT Telkom. Mungkin sama Pak pertanyaannya. Bisa Anda ceritakan kinerja upaya-upaya yang telah dilakukan Telkom begitu selama ini hingga bisa meraih penghargaan ini? Baik, terima kasih. Kalau kita melihat dalam kurun 2 tahun terakhir, kami dari Telkom Group bisa meningkatkan value bagi shareholders dan ini juga sejalan dengan pertumbuhan kinerja Telkom Group itu sendiri. Baik. Jadi kalau ditanya apa fokus Telkom Group dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, ada 3 area utama yang kita jadikan fokus. Yang pertama adalah bagaimana kita terus memperkuat pertumbuhan bisnis seluler di dalam grup kita. Dan kemudian yang kedua, kita melakukan perluasan penetrasi infrastruktur broadband dan sekaligus layanan broadband itu sendiri. Nah, yang ketiga, kita juga melakukan upaya untuk ekspansi internasional. Nah, kalau kita lihat dari ketiga program utama itu, dampaknya terhadap kinerja operasional cukup luar biasa. Jadi, kalau kita lihat pelanggan seluler kami itu tumbuh kurang lebih sekitar 10% dibanding tahun lalu. Saat ini udah kurang lebih sekitar 133 juta ya pelanggan seluler. Nah, kemudian pelanggan fixed line, broadband, fixed broadband dan mobile broadband juga tumbuh cukup luar biasa, 65%. Jadi sekarang kita ada 28 juta pelanggan fixed line, mobile broadband dan fixed broadband. Kemudian juga kita juga sudah melakukan ekspansi internasional. Ada 7 negara yang sudah jadi footprint kita. Nah, ini dampaknya cukup signifikan terhadap pertumbuhan di kinerja finansial kita. Revenue kita tumbuh tahun lalu 7,5% ya, dan kemudian net income laba bersihnya sekitaran 10,5%. Jadi inilah yang sebenarnya kemudian dampaknya terhadap kinerja saham kita memang dibanding tahun lalu harga saham tumbuh sekitar 19%. Dan kemudian kalau kita hitung secara akumulasi return yang diterima oleh shareholder kurang lebih sekitar hampir 25%. Baik, tapi setuju nggak nih Bapak-Bapak kalau saya bertanyakan bahwa apakah kondisi ini disebabkan juga pertumbuhan ekonomi kita yang semakin membaik, kemudian ada penambahan kelas menengah di Indonesia sehingga mungkin daya beli dari masyarakat semakin meningkat kira-kira Bapak-Bapak? Dari kami tentunya pertumbuhan daripada pasar modal kita semakin bagus ya. Baik. Ini terlihat dari perkembangan indeks harga saham gabungan juga kapitalisasi pasar yang kita lihat semakin tinggi gitu. Ini membantu terutama untuk BNI Securities tentunya untuk mendapatkan trading value yang lebih tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Baik, kondisi yang sama juga dengan PNI? Saya rasa juga demikian. Apabila kita melihat di tempat kami produksi keramik kami, boleh dikatakan hampir 2 tahun sekali kami melakukan ekspansi. Kami tidak mungkin melakukan ekspansi tanpa ada peningkatan permintaan dari customers. Jadi saya rasa itu tentu paralel dengan pertumbuhan ekonomi kita juga, sehingga daya belinya juga meningkat.
Iya, Pak Awal juga pasti setuju ya Pak Awal? Iya, saya rasa setuju ya. Apalagi Telkom kita punya 3 customer portfolio sebenarnya. Ada consumer di retail ya. Kemudian kita juga masuk di pasar korporasi, B2B, SME itu. Terus yang ketiga kita juga mengolah di pasar wholesale. Dan sekarang kita sudah masuk ke internasional. Saya rasa pertumbuhan consuming class di Indonesia yang sangat cepat, 2-3 tahun terakhir ini juga mendorong pasar lebih atraktif. Oke, kita harus jeda dulu sebentar Bapak-Bapak. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Saya ingin tanyakan bagaimana dengan tingkat persaingannya. Kita tahu bisnis-bisnis yang ada jalan ini persaingannya sangat ketat begitu hingga saat ini. Kita harus jeda dulu sebentar Pak. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami akan kembali usai jeda yang satu. Baik pemirsa, masih membahas mengenai Capital Market Award 2014 bersama narasumber kami. Ada 3 begitu, ada Pak Aswardin, beliau Direktur BNI Securities. Kemudian berikutnya ada Pak Edi Suryanto, beliau adalah Chief Operating Officer dari PT Arwana Citra Mulia. Kemudian ada Pak Muhammad Awaludin, beliau adalah Director of Enterprise and Business Service. Bicara mengenai daya saing begitu Pak, tingkat persaingan. Nah, sejauh mana mungkin kita awali dengan Pak Aswardin terlebih dahulu begitu. Banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan sekuritas juga tidak hanya BNI begitu ya bermain di pasar bursa. Nah, sejauh mana tingkat persaingan ini? Ya, kalau sekarang saya kira tingkat persaingan memang cukup ketat ya. Tapi kami juga tidak berdiam diri ya untuk meningkatkan daya saing kita ini. Ini tercermin dari tadi yang seperti saya sampaikan bahwa customer kita meningkat cukup besar. Kemudian trading value kita juga di pasar khususnya saham itu juga semakin meningkat. Kalau tahun-tahun sebelumnya kami selalu di top 40, top 30, sekarang dari top 20 ya. Top 20. Nah, mudah-mudahan nanti ya tahun depan kita bisa di top 10 gitu. Dengan trading value juga kalau sebelumnya kita cuma rata-rata tuh sehari cuma di bawah 150 miliar per hari. Sekarang kita udah mencapai sekitar 250 miliar per hari. Jadi saya kira lompatan yang cukup bagus ya. Tentunya tidak terlepas dari upaya kami manajemen dan juga seluruh pegawai yang ada di BNI Securities. Kita berusaha untuk meningkatkan kemampuan daripada pegawai kita, terutama sales kita, dan upaya untuk menggrab pasar yang lebih besar. Kemudian juga kita mencoba untuk memberi motivasi yang lebih tinggi pada pegawai sehingga mereka lebih atraktif ya untuk mencapai target-target bisnis yang ada. Saya kira itu antara yang kita lakukan. Dan satu lagi tentunya tidak terlepas dari ini adalah sistem IT kita yang kuat. Kita terus perbaiki dan kita sempurnakan. Itu yang penting begitu ya untuk sistem IT-nya. Baik Pak Edi, seperti apa untuk tingkat persaingan? Apakah tidak persaingan ya Pak sehingga bisa meraih penghargaan ini? Tentu saja semua industri memiliki persaingan ketat dan makin ketat. Kami menyiasati persaingan ini dengan kami memiliki 5 strategi pertumbuhan. Pertama adalah fokus kepada lingkungan, energi, produk, teknologi, dan SDM. Di samping itu juga ditunjang dengan strategi pemasaran, di mana kami masih memiliki satu positioning yang jelas, differentiation yang jelas, dan tentu ada kegiatan branding secara konsisten dan berkala. Nah, beberapa langkah strategis yang kami lakukan yang saat ini sudah menjadi satu keunggulan kompetitif kami dibanding para produsen kami yang lain. Ada satu, kami memiliki 4 lokasi pabrik yang berbeda, di mana artinya kami mendekatkan pabrik kami kepada market. Ini hari ini sudah memberikan satu kontribusi positif di dalam efisiensi biaya pengiriman atau biaya transportasi. Kedua, dari segi waktu, kami bisa melayani customer-nya kami dengan speed yang lebih cepat, dengan tepat waktu. Nah, kedua yang kami lakukan hari ini adalah kami senantiasa melakukan inovasi dan upgrading mesin-mesin produksi kami dengan teknologi yang terkini, yang hari ini juga sudah memberikan kontribusi positif di mana kami bisa menekan pemakaian biaya energi, yaitu baik listrik maupun gas. Dan untuk di industri keramik, komponen biaya energi itu hampir 40% dari biaya produksi kami. Efisiensi di bidang energi begitu. Jadi itu yang kedua. Dan ketiga adalah kami mempersiapkan jaringan distribusi. Kami hari ini melayani lebih dari 17.000 toko bahan bangunan dan toko keramik di seluruh Indonesia. Nah, ini merupakan satu keunggulan kompetitif kami yang sudah kami bangun sebelum-sebelumnya untuk menghadapi persaingan demi persaingan yang akan datang. Baik. Bagaimana dengan Pak Awal? Apa dengan Telkom yang berhasil meraih ini justru akan menjadi semacam batu yang lebih tinggi lagi untuk kita raih begitu Pak? Batu untuk step berikutnya, untuk batu loncatan berikutnya, atau seperti apa kondisinya untuk tingkat persaingannya sendiri? Iya, pasar industri telco di Indonesia ini sudah cukup ketat ya, highly competitive market. Betul. Jadi kalau kita lihat prediksi kita pertumbuhan industri
telco tahun ini di angka 6-7%. Telkom sudah mematok rencana pertumbuhannya harus di atas rata-rata industri gitu. Dan itu setiap tahun kita selalu melakukan hal seperti itu. Nah memang penataan secara internal Telkom, secara grup ini selalu kita lakukan. Jadi penataan di corporate strateginya, kemudian juga penataan di business level strategi dan sekaligus di functional level strategi kita lakukan. Nah, yang paling penting sejak tahun 2009, Telkom secara grup itu sudah melakukan diversifikasi di portofolio. Jadi kalau sebelum tahun 2009 memang fokusnya Telkom secara grup itu lebih banyak di telecommunication. Tapi sejak tahun 2009 kita sudah mulai berpindah secara portofolio ke, kita menyebutnya Times gitu. Jadi singkatan dari telecommunication, information, media, entertainment, dan services. Nah di situ menjadi sangat terbuka peluangnya. Karena apa? Karena Telkom secara grup akhirnya fokus masing-masing di dalam portofolionya. Yang sebelumnya hanya ke telekomunikasi. Contoh, sekarang kita juga sedang sangat fokus untuk di bisnis IT dan media gitu, melalui grup usaha kita. Kemudian juga kita fokus di pengembangan infrastruktur dan lain sebagainya. Nah tadi sebelumnya saya juga menyebut tentang kita fokus di 3 program utama tahun ini. Bagaimana kita memperkuat bisnis seluler kita, kemudian yang kedua kita melakukan penetrasi broadband dengan membangun infrastruktur broadband besar-besaran di tanah air seluruh Indonesia dengan program Indonesia Digital Network. Dan yang ketiga kita juga melakukan perluasan bisnis melalui ekspansi internasional. Jadi saya rasa itu adalah sebuah strategi dan upaya Telkom juga untuk tetap eksis dan going concern. Banyak sekali begitu Pak proyeksi yang akan dilakukan. Bagaimana dengan proyeksinya hingga akhir tahun ini? Seperti apa kira-kira untuk Telkom sendiri? Telkom sendiri secara konsisten tetap melakukan yang tadi kami sebutkan, artinya fokus program utama itu masih berlanjut saat ini, dan perluasan percepatan dalam pembangunan infrastruktur itu yang memang masih menjadi fokus kita. Contoh saja ya, di dalam rangka menjaga pertumbuhan di bisnis seluler, kita dengan sangat cepat harus melakukan perluasan pembangunan infrastruktur seperti BTS, kemudian pengembangan infrastruktur broadband untuk mobile seluler. Tapi juga kita tidak melupakan untuk fixed broadbandnya sendiri. Fixed broadband yang masih menjadi juga salah satu lini usaha yang mendukung begitu ya. Betul sekali. Baik, bagaimana dengan Pak Edi terkait dengan proyeksi hingga akhir tahun? Kinerja tadi sudah disampaikan cukup baik, kemudian berbagai macam strategi juga sudah dilakukan. Nah, proyeksinya hingga akhir tahun ini seperti apa? Untuk akhir tahun ini kami masih optimis dengan target yang ingin kami capai di tahun 2014 ini. Kami menargetkan penjualan bersih bertumbuh 22% dari 1,4 triliun ke 1,7 triliun, dan demikian juga untuk laba bersih. Laba bersih kami proyeksikan untuk bertumbuh mendekati 30%, yaitu dari angka 235 miliar ke angka 300 miliar, tepatnya sekitar 27%. Dan kami sangat positif dan sangat optimis bisa mencapai angka tersebut. Pak Awal optimis, kemudian Pak Edi juga optimis. Pak Aswadi, seperti apa yang proyeksi? Tentunya kami juga jauh lebih optimis Pak. Ini memang kondisi market juga semakin bagus ya. Mudah-mudahan dengan selesainya pemilu kita ini, harapan kami tentunya juga akan membuat market jadi lebih bullish ya. Tentunya ini juga akan mendrive kita punya revenue, dan target kita tentunya udah kita tetapkan bahwa minimal itu kalau 25% mungkin sedikit lah ya dari pencapaian target tahun yang lalu. Dan juga untuk bottom line-nya juga saya kira bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya lebih dari 50% mungkin bisa kita capai gitu. Mudah-mudahan ini bukan sebagai hal untuk bluffing bagi kita ya, tapi kita upaya kita membenahi human capital kita, sistem operasional kita, SOP kita, juga tadi saya sampaikan bahwa teknologi merupakan salah satu upaya kita untuk bisa menggrab market atau investor lebih banyak lagi. Baik Pak Suwardi, memang hingga saat ini sudah berapa banyak Pak kantor cabang yang dimiliki dan jumlahnya untuk transaksinya harganya seberapa besar? Total jaringan kita sekarang mungkin itulah kekuatan kita ya, sehingga kita dapat award ini antara lain, karena kita punya jaringan itu sekarang udah mencapai 66
cabang atau outlet ya yang tersebar dari Aceh sampai ke Sulawesi. Sehingga ini merupakan potensi bagi kami untuk lebih berkembang lagi. Di samping itu, induk kami kan Bank BNI. Bank BNI punya cabang cukup besar. Saya kira ribuan cabang yang bisa kita pakai sebagai outlet kita ke depan. Cuma nanti kita harus mempersiapkan tenaga atau human capitalnya ya. Karena di pasar modal ini agak sulit nih untuk masuk ke industri ini, terutama sales itu harus punya license tertentu sehingga mereka bisa bertransaksi di pasar gitu. Nah, ini masalah mungkin yang perlu kita hadapi ke depan, dan ini persaingannya juga cukup besar ya. Sehingga untuk menghadapi ini kami terus berbenah. Kami punya sistem yang ada di dalam perusahaan kami sampai saat ini. Baik, Pak Surin, Pak Edi dan Pak Awal, nampaknya kita sudah kembali sebentar. Begitu kita akan bahas di segmen berikutnya sejauh mana tanggapan bapak-bapak ini terkait dengan event dari Capital Market Award sendiri, begitu ya. Baik pemirsa, tetap di tempat Anda, Power Breakfast akan segera kembali. Sejadah ya, Ustaz. Ditemani oleh Bapak Aswadin dari ikuti dari BNI Sekuritas, kemudian Pak Edi Suyanto, Chief Operating Officer PT Arwana Citra Mulia Tbk, dan Pak Awaludin, dia adalah Direktur Enterprise and Business Service dari PT Telkom. Baik Pak Aswadin, kemudian Pak Edi dan Pak Awal, sebelum kita bicara mengenai Capital Market Award sendiri, saya ingin tanyakan bagaimana pentingnya penerapan dari Good Corporate Governance bagi perusahaan. Mungkin kita awali dengan Pak Awal, seperti apa tanggapan Anda? Ya baik, jadi menurut saya penerapan atau implementasi good corporate governance tentu menjadi sangat penting ya. Apalagi seperti Telkom. Telkom ini perusahaan yang dual listing, dia tidak hanya listed di Bursa Efek Indonesia tapi juga di Bursa Saham di New York. Nah, kami di internal Telkom Group memiliki dua pendekatan DCG. Yang pertama adalah tata kelola organisasinya. Jadi yang kemudian yang kedua adalah tata kelola prosesnya. Untuk tata kelola organisasi, Telkom Group itu punya berbagai komite ya, yang kemudian mengatur banyak hal, misalnya komite untuk investasi. Jadi kita juga mensinergikan kegiatan investasi secara Telkom Group. Kemudian kita juga punya komite untuk monitoring dan pengawasan risiko, yang juga membernya adalah dari anggota Dewan Komisaris kita. Yang paling umum kita punya rapat gabungan untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Telkom yang dilakukan setiap bulan. Kemudian juga kalau kita bicara tentang tata kelola prosesnya, Telkom mengenal berbagai tata kelola proses yang dilakukan sampai dengan saat ini untuk tetap menjamin proses-proses good corporate governance itu tetap berlangsung. Kita punya aturan untuk etika bisnis, kita juga punya aturan untuk internal control, kita juga melakukan internal control untuk over financial reporting. Jadi menurut kami sistem tata kelola, baik tata kelola organisasi dan tata kelola proses itu sudah dibakukan, baik dengan peraturan-peraturan direksi maupun peraturan komisaris Telkom. Dan alhamdulillah berjalan dengan sangat efektif, dan itu menjadi sebuah pegangan ya bagi sudah menjadi budaya bagi dalam perusahaan penerapan. Betul. Dan itu dilakukan secara terus-menerus dan kontinu. Baik, kita beralih dengan Pak Edi. Bagaimana dengan penerapan GCG sendiri di perusahaan? Ya, kami juga mensyukuri tentunya pertumbuhan kinerjanya kami tidak lepas daripada penerapan good corporate governance. Kami menerapkan GCG seperti keterbukaan, akuntabilitas, kemudian bicara risk management dan self compliance di semua lini daripada perusahaan. Dan kita tahu yang namanya good corporate governance itu bersifat top down policy. Kami bersyukur di mana board of management ini bisa menjadi teladan, bisa menjadi role model bagi tim dan bagi bawahan. Sehingga good corporate governance hari ini di Arwana sudah bisa menjadi satu culture yang positif. Dan di dalam kami mengelola keuangan perusahaan, kami juga menerapkan kaidah bahwa uang perusahaan bukanlah uang pribadi. Artinya setiap pengeluaran biaya atau uang harus dengan tolak ukur yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan dan dengan sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, makanya kami di dalam mengelola keuangan sangat prudent dan terbuka. Cash flow dari kegiatan operasional kami kelola secara prudent dan ketat untuk capex-nya kami, terus untuk pembayaran hutang bank jangka panjang, dan untuk satu lagi yang paling penting juga adalah komitmen di dalam pembayaran dividen.
Jadi semua tentu efek daripada penerapan good corporate governance. Jadi tunggu juga pada pemegang saham begitu Pak ya. Baik Pak Aswadin, seperti itu untuk JCG di Saya kira kalau perusahaan yang bagus tentunya GCG juga harus bagus, itu udah pasti ya. Seperti Telkom, Arwana, dan kami juga demikian gitu. Ini juga cerminan daripada pertumbuhan, tentunya dasarnya juga dari baiknya tata kelola perusahaan. Di dalam perusahaan kami juga udah selalu setiap periode itu kita coba menyempurnakan sistem GCG kita sehingga selalu comply dengan ketentuan dan aturan-aturan yang ada di pasar modal, terutama untuk ini. Dan kami juga punya risk committee yang setiap bulan itu juga selalu bertemu dan membicarakan apa perkembangan yang terjadi sehingga investor kami selalu aman dalam hal penggunaan dana mereka yang dipercayakan kepada kita dalam mengoperasionalkannya. Saya kira tadi kembali bahwa kalau memang perusahaan itu ingin bagus, GCG-nya juga harus bagus juga gitu ya. Nah, sepertinya saya menangkap bahwa GCG sendiri sudah menjadi kebudayaan begitu, menjadi bagian dari ritme kerja sehari-hari dari PT Telkom sendiri, kemudian Arwana, kemudian BNI Sekuritas. Kita bicara sekarang setelah meraih Capital Market Award sendiri. Tanggapan Anda kira-kira Bapak-bapak seperti apa? Apakah lebih harus ditingkatkan lagi, kemudian kategorinya apakah mesti diperbanyak lagi atau lebih kepada teman-teman yang belum meraih ini, seperti apa yang harus mereka lakukan? Mungkin dari Pak awal lagi kita mulai seperti apa? Ya, yang pertama kami bangga Telkom terpilih menjadi salah satu emiten yang dinilai di dalam Capital Market Awards 2014 ya. Dan kemudian kami bersyukur bahwa akhirnya Telkom terpilih menjadi emiten saham terbaik di Capital Market Awards 2014. Dan menurut saya ajang ini sangat bagus ya. Karena apa? Karena memang akhirnya menjadi sebuah barometer bagi pasar modal dan investornya untuk melihat bagaimana pelaku-pelaku usaha sekaligus emiten dan sekaligus melihat juga kinerja sahamnya. Tentu saja ini akan mendorong bagaimana seperti tadi yang disampaikan bahwa pelaku usaha khususnya emiten di bursa ini juga akan sekaligus menjadi pemicu ya bagaimana untuk terus meningkatkan kinerjanya karena dinilai ada satu pola assessment yang melakukan hal tersebut dan ini tentu saja baik juga bagi emiten ataupun pelaku bursa yang mungkin pada tahun ini belum masuk dalam kategori terbaik dan ini menjadi sekaligus pendorong untuk bagaimana terus memberikan sebuah value yang baik bagi shareholder ke depan. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Pak Edi sendiri terkait dengan penyelenggaraan CME Award ini? Seperti apa? Ya, kami juga sangat bangga tentunya dan bersyukur bahwa kami bisa terpilih sebagai best emiten. Tentunya setelah melalui satu seleksi yang ketat dengan dewan juri yang sangat independen, profesional dan kompeten di bidangnya, kami sangat bangga dan CME Awards ini menjadi satu support moral kepada kami dan menjadi menambah semangat bagi kami untuk menghadapi tantangan ke depan. Apabila kita melihat lagi sebentar kita akan menghadapi Asian Economic Community di tahun 2015. Ini semakin menguatkan spiritnya kami untuk menjawab tantangan dan menangkap peluang pada saat dibukanya Asian Economic Community. Nah, ini kita tidak hanya menjadi, mungkin tidak, spirit kita tidak hanya cukup menjadi yang terbaik di Indonesia, tapi kita bisa menjadi pemain global dan regional dalam waktu dekat ini. Iya, paling tidak kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri begitu ya Pak. Pak Aswadin, seperti apa terkait dengan kami tentunya sangat bahagia sekali. Di 9 ini kami dapat 2 ya. Ini luar biasa dan ini prestasi yang betul-betul luar biasa bagi kami. Di samping ini juga hadiah ulang tahun kami. Kebetulan bulan April yang lalu kami berusia 19 tahun. Baik. Dan selama ini mungkin kami lebih banyak jadi penonton. Kali ini kita bisa nyampe 2 ya. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa terus konsisten dilakukan seperti yang disampaikan tadi bahwa dengan juri yang profesional dan betul-betul bebas dari hal-hal yang ini profesional banget gitu. Nah, ini memicu kita untuk lebih meningkatkan kinerja yang lebih baik ke depannya. Terutama bagi BNI Sekuritas yang kepengen jadi leading di market di pasar modal ini tentunya ya. Tentunya ini juga kami minta supaya ini bisa lebih dikembangkan lagi ke depannya award ini.
Ya, mudah-mudahan bisa menjadi modal dasar juga untuk kedepannya ya. Ya, saya kira menjadi leading Mas Salim. Ya, Mas Salim, Pak Edi dan Pak Awal, sayang sekali waktunya terbatas begitu Pak. Terima kasih atas kehadiran Anda di acara kami dan sukses begitu untuk perusahaan Anda semua. Amin. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama Bapak Edi Suyanto, Chief Operating Officer PT Arwana Citra Mulia Tbk, kemudian Pak Aswardin, beliau adalah Direktur Equity BNI Securities, dan terakhir adalah Pak Awaludin, beliau adalah Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom mengenai Capital Market Award 2014. Di pasar regional, meskipun konsumsi keramik di Indonesia masih rendah, meningkatnya kelas menengah yang mempengaruhi daya beli masyarakat menyebabkan peluang bisnis di industri ini diperkirakan masih terbuka lebar. Dalam beberapa waktu terakhir, konsumsi keramik di Indonesia masih tercatat paling rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Namun melihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan meningkatnya kelas menengah yang akan mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap keramik, peluang bisnis di industri ini diperkirakan masih terbuka lebar. Menurut Chief Operating Officer PT Arwana Citra Mulia Tbk, Edi Suyanto mengatakan, industri keramik masih sangat berpeluang untuk meningkat. Hal ini terbukti dengan peningkatan laba bersih perusahaan di kuartal pertama tahun 2014 sebesar 77 miliar rupiah. Kami sudah mencapai laba bersih 77 miliar untuk kuartal 1, dan target kami untuk tahun ini, kami menargetkan laba bersih bertumbuh sekitar 27% dari 1,4 triliun dari 235 miliar di tahun lalu meningkat ke 300 miliar di tahun ini. Itu berkaitan dengan laba bersih. Untuk penjualan bersih kami menargetkan pertumbuhan sekitar 22% dari 1,4 triliun ke 1,7 triliun di tahun ini. Edi Suyanto menambahkan, untuk menghadapi persaingan di masa mendatang, perusahaan sudah mengatur strategi dengan meningkatkan kualitas pelayanan, upgrading mesin, serta menambah jaringan distribusi.